Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-temanku semuanya? Bagaimana puasanya? Oh ya, bagi teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Nah, di kesempatan kali ini, seperti biasa saya mau sharing lagi kegiatan saya sehari-hari di warung. Aktivitas sehari-hari saya di warung setelah pulang belanja yaitu unboxing. Nah, ini tadi belanjanya saya itu pergi 2 kali karena di grosir satunya itu saya hanya beli beras aja. Tadi beli berasnya 2 karung. Nah, ini untuk belanjaan hari ini segini ya, cuma di bawah 600 ribuan nah dapat segini, kecuali itu beras beda lagi ya. Tadi beras itu sama rokoknya itu rokok sedikit ya, habis 700 berapa itu lebih, pokoknya 700 ribu lebih lah. Nah, ini posisi karena masih pagi, warungnya belum buka, nanti bukanya agak siangan ya, jadi masih ditutup kayak gitu. Nah, ini keseluruhan belanjaannya dan mau saya unboxing yang dari grosir satunya dahulu ya, yang khusus belanjaan. Nah, tadi nyambi keluar itu nyambi belanja, oh ya, ini hadiah ya, yang di kantong hitam tuh hadiah dari grosir. Dan ini mari kita unbox langsung. Dengan uang di bawah 600 ribuan bisa dapat apa saja. Nah, sambil lanjut unboxing, saya mau nyapa teman-teman dulu, dan juga untuk teman-teman yang udah mensupport channel saya dengan mengklik like, komen, dan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan juga untuk teman-teman seperjuangan yang punya usaha kecil-kecilan di rumah seperti saya dengan hanya modal minim, semoga usaha kita selalu diberi kelancaran ya, amin amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, sekarang mari kita lanjut unboxing dengan uang. Oh ya, tadi belanjanya 2 kali, jadi total uang yang saya belanjakan itu 1.225.000 rupiah dengan 2 kali belanja ya. Nah, ini untuk rokoknya saya beli segini ya, di mix sampai ada beberapa macam. Nah, ini tadi yang pertama 4 bungkus sekalian sama beli beras, dan yang sebagiannya itu waktu belanja ke grosir satunya lagi. Nah, jadi dapat segini rokoknya ya. Kalau saya sih belanjanya kayak gini aja, gak apa-apa lah, yang penting ada isinya gitu warung. Nah, ini ada baby cream, saya belinya 2. Oh ya, setelah kemarin itu sekitar 2 mingguan, 10 hari, 2 minggu kurang gitu ya, omset di warung itu menurun terus, dan sekarang udah ada 2 hari alhamdulillah omsetnya udah naik lagi, alhamdulillah ya. Karena memang warung itu ya gak melulu omsetnya melesat naik gitu ya, ada turun ada naiknya juga gitu. Jadi misalkan ya ada pemula yang kadang omsetnya mungkin menurun, jadi itu menurut saya itu sabar aja, jalani aja, syukuri aja gitu ya. Selama kita masih membutuhkan ya usaha kita harus dilanjutkan. Contohnya seperti saya kemarin ya, seperti yang saya ceritakan tadi, hampir 2 mingguan omset saya itu menurun, tapi ya menurut saya nggak apa-apa, itu wajar. Setidaknya itu selama 2 minggu itu saya masih berpenghasilan, tapi penghasilannya itu hanya setengahnya dari biasa yang sehari-hari saya dapatkan gitu ya. Nggak kaget lagi sih saya, karena memang warungnya saya udah agak lamaan, jadi ya mungkin ini wajar lah, ini biasa-biasa aja, nanti juga baik lagi gitu. Dan ternyata memang gitu ya, sekarang alhamdulillah omset di warungnya udah kembali naik normal lagi gitu. Nah, di sini sekalian saya sharing harga kemiri. Oh ya, harga kemiri itu udah turun lagi ya. Setelah kemarin seperempatnya 17.000, sekarang harga seperempatnya itu 16.000 rupiah. Oh ya, kembali ke topik soal omset warung. Seperti yang saya ceritakan barusan ya, jadi pas omset warung menurun itu menurut saya jalani saja, syukuri apa yang kita dapatkan, harus sabar, harus telaten gitu ya. Karena menurut saya, bagi saya gitu ya, bagi saya ngewarung itu untuk sepanjang zaman, bukan hanya untuk usaha musiman, bukan hanya untuk setahun 2 tahun. Contohnya saya sekarang ya udah hampir 6 tahun gitu ya ngewarung, alhamdulillah lancar, walaupun ya memang penghasilannya gini-gini aja, tapi setidaknya alhamdulillah kebutuhan sehari-hari saya tercukupi, bisa nabung lah sedikit-sedikit. Dan
Moga aja ke depannya ya saya bisa nabung yang agak lebih besar untuk memperbaiki rumah dan keperluan lainnya gitu. Nah, jadi untuk para pemula, sebenarnya saya juga bukan senior ya, tapi di sini menurut warung saya masih gini-gini aja menurut saya, tapi penghasilan ada gitu ya. Usaha ngewarung itu harus sabar, harus telaten, harus konsisten gitu ya, walaupun penghasilannya di luar ekspektasi kita gitu ya. Jadi jangan terlalu mengharapkan penghasilannya saya akan segini nih, besarnya segini nih. Nah, jangan berharap gitu dulu. Nah, kita itu harus yakin aja apa yang kita lakukan dan juga modal yang kita pegang itu berapa ya. Karena kemungkinan kalau modalnya minim gak mungkin keuntungannya besar ya, tapi itu semua harus dijalani dengan pelan-pelan saja gitu, asalkan kita telaten, kita konsisten, keuntungan pasti ada, bisa kita nikmati, bisa kita rasakan ya. Tapi kalau keuntungan sedikit kitanya boros, gak telaten, ya mana ada gitu ya. Jangankan ngewarung untuk sepanjang zaman gitu ya, mungkin setahun 2 tahun juga gak bakalan bertahan gitu ya. Kembali lagi ke unboxing. Nah, ini tadi ada telur, ini nyambi belanja tadi, beli buah sedikit. Oh ya, sorry, ini bukan tadi ya, ini belanjaan yang kemarin itu saya pergi beli beras, tapi berasnya nggak ada, dan alhasil saya belanja sedikit, ini di bawah 500 ribuan, dan kemarin itu beli sedikit buah-buahan. Dan untuk telurnya saya nggak beli dari Glosir, itu telurnya kebetulan pas saya pulang belanja ada abang-abang yang jualan gitu, jadi sekalian aja beli, jadi saya nggak bakalan repot-repot beli dan bawa telur dari Glosir. Nah gitu. Nah, mari kita lihat dengan uang di bawah 500 ribuan saya bisa belanja dan dapat apa saja. Nah, ini yang saya dapatkan, ada kerupuk kayak gini ya, jajanan anak-anak seperti ini, ada mie gelas ya, seperti biasalah untuk dagangan warung kecil-kecilan di rumah. Nah, ini untuk piring dari hadiah dari Sosop ya, setiap pembelian satu renteng Sosop ada hadiah satu piring. Saya bawa aja, saya kumpulin aja di warung entahlah nanti untuk dipakai untuk apa atau dihadiahkan saja. Nah, ini tadi ada Pampers dari merek yang biasa saya beli itu lagi kosong, jadi saya beli merek yang lain aja daripada di warung gak ada sama sekali ya. Sebenarnya mereka itu, para pembeli, para konsumen itu nggak begitu suka ya dari merek yang ini, tapi ya gimana lagi, sediakan saja aja daripada kosong. Nah, ini ada jajanan 500-an, ini kayu putih kecilnya saya hanya beli 5 seperti biasa, saya nggak pernah beli pak-pakan, gak apa-apa, ini juga nggak bakalan habis 1 hari ya menurut saya. Ini ada cabai kering, ini pesanan sebenarnya nanti, tapi nanti akan dikemas bagi 2 atau bagi 3 gitu. Nah, ini untuk kardus yang satunya, mari kita buka. Oh ya, ini harga minyak dari Glosir satunya itu saya beli 5 kilo yang udah dikemas per empatan. 5 kilonya itu dengan harga 99.000 ya, jadi turun sedikit ya. Nah, mari kita buka. Nah, ini minyaknya saya beli 5 kilo yang udah dikemas perempatan biar praktis pas nyampe rumah saya nggak usah packing minyak kayak gitu ya. Dan karena memang repot juga, di warung itu udah sendirian ya harus packing minyak, jadi saya belinya yang instan aja yang udah dikemas perempatan gitu. Nah, ini yang di kardus satunya seperti biasalah, tadi Pampersnya itu dari merek yang ini beli 2 gantung, dan mungkin di packnya itu ditaruh di dus yang satunya. Dan ini ada tisu yang tanggung, saya hanya beli 5. Ada energennya, saya beli 1 renteng. Oh ya, untuk energen di warung saya masih saya jual dengan harga Rp2.000 per saset ya. Nah, ini ada Sun, saya hanya beli 2 gantung karena masih ada dari merek yang lain. Untuk Nutrigelnya saya hanya beli 5, dan kemungkinan besar ini hanya saya yang pakai ya buat bikin es campur gitu nanti. Ada masakonya, saya hanya beli 2 gantung saja, masih ada di warung juga ya. Cuman saya beli rasa yang ayam aja. Ada teh sisri, saya hanya beli 2 gantung. Tadi hadiahnya piring itulah ya.
Saya belinya satu renteng kayak gini karena masih ada warna yang lain. Nah ini untuk terigunya saya hanya beli 2 kilo karena masih ada sekitar 2 kiloan di warung. Jadi ini aman untuk stok satu hari gitu ya, untuk stok 1 hari. Sama beli terigunya juga yang udah dikemas perempatan kayak gini biar saya nggak repot di warung gitu ya. Nah ini udah selesai saya unbox, mari kita cek dari sini. Nah ini telur sekarang, oh ya sekalian update lagi harga telur. Sekarang harganya udah turun ya. Sekarang harganya di daerah saya itu 1 kilogramnya Rp28.000. Setelah minggu kemarin harganya Rp30.500 per 1 kilo. Jadi udah turun 2.500 ya. Dan ini timun suri ini beli 3. Nah ini untuk kebutuhan saya pribadi dari Abang Sayur belinya ya. Kebetulan Abang Sayur tadi udah ada di depan rumah. Nah gitu. Jadi sekalian aja belanja. Nah ini keseluruhan belanjaannya yang kemarin itu dengan total uang yang saya belanjakan adalah di bawah 500 ribuan tanpa beli beras.